till the day I gotta convince myself I don't want it even though I do. Dark jeans and your Nikes, look at you. Oh damn, if I see that color blue. Cause I love me, I love me, I love me, I love myself anyway. breaking all the rules. So above the law, I'll be your excuse. You go wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Amalia, mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7. Dalam video ini, saya akan menampilkan sebuah video praktik mengajar pada tingkat MA, mata pelajaran Al-Quran Hadits, kelas 10 semester genap, materi pokok memahami hadits, sunnah, khobar, dan athar, dan menggunakan model pembelajaran mind map. Video ini dibuat untuk praktik pengalaman lapangan kependidikan masa kedaruratan kesehatan COVID-19 atau PPLK MDKC. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian semua. Adakah hari ini yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Berarti hari ini semua bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum belajar, Ibu ingin kalian merapikan pakaian kalian terlebih dahulu dan merapikan alat-alat pembelajaran di atas meja. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah dirapikan semuanya? Sudah ya? Nah, selanjutnya Ibu ingin kita sebelum memulai belajar bersolawat Nabi terlebih dahulu ya. Silakan berdiri dulu. Nah, kita mulai ya. Tahu kan ya solawat Tolong Al-Badru? Bareng-bareng aja sama Ibu. 1, 2, 3. Tolong Al-Badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Sekali lagi ya. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita mendapat berkah ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian, adakah dari kalian yang mengetahui sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran itu apa? Silakan diacungkan tangannya. Ya, kamu? Betul, hadits. Nah, jadi pembelajaran pada hari ini kita akan belajar memahami hadits, sunnah, khobar, dan athar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tahapan-tahapan pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan isi materi terlebih dahulu dengan menggunakan mind map. Ini adalah mind map yang telah Ibu buat ya. Kemudian
Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 buah karton, yang mana di dalam kelompok kalian belajar kelompok mendiskusikan isi mind map yang akan kalian buat dengan karton yang akan ibu berikan. Dan setelah kalian membuat mind map, kalian harus mempresentasikan ya setiap kelompoknya perwakilan saja, namun saling membantu dan secara bergilir tentunya. Kemudian setelah itu setiap kelompok bisa berkomentar apabila ada hal yang belum kalian pahami. Nah, setelah semuanya mempresentasikan hasil isi mind map-nya, ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Selanjutnya, ibu akan memberikan penguatan dan kesimpulan materi pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi dengan model pembelajaran mind map ini diharapkan kalian dapat memahami hadits, sunnah, khabar, dan athar, peduli kepada orang lain dengan saling menasehati sebagai cerminan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan materi pada hari ini ya. Ini adalah mind map yang akan ibu tempelkan. Ini adalah mind map tentang memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Di sini terdiri dari pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Ya, yang kedua yaitu persamaannya, yang ketiga ada perbedaannya, kemudian ada perbedaan Al-Quran dan hadis, dan yang terakhir yaitu mengenai perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khobar, dan asar. Selanjutnya ibu akan menjelaskan yang pertama ya, mengenai pengertian hadis, sunnah, khobar, dan asar. Hadis bisa kalian lihat juga ya di LKS ada. Jadi pengertian hadis secara etimologi atau bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Hadatsa yahdusu, hudusun, hadathatun, haditsun, mahdusun. Nah, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu yang baru. Dalam bahasa Arab jadidun, yang dekat koribun, dan warta atau berita yaitu khabarun. Sedangkan hadis secara terminologi atau secara istilah adalah aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa ahwaluhu. Yang artinya hadis adalah perkataan-perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau. Kalian bisa lihat di buku LKS ya, sama dalam mind map ini ibu hanya mengambil kesimpulannya saja, mengambil intinya saja agar kita semua dapat memahami pembelajaran dengan lebih mudah. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian sunnah ya. Sunnah menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanna yasunnu sunnatan. Nah, artinya yaitu cara, jalan yang ditempuh atau jalan yang terbentang untuk dilalui, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau buruk gitu. Sedangkan secara terminologi sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya, yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara. Ada ya di LKS, yaitu at-thoriqatul mu'tadatu hasanatan kanat am sayyi'atan. Jadi artinya
cara jalan yang biasa ditempuh, baik terpuji maupun tercela. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian khobar. Apa itu khobar? Khobar dalam bahasa ya berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lainnya atau seseorang lainnya. Nah, nih, khobar, segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selain Nabi SAW. Dalam buku kalian juga dijelaskan bahwa khabar itu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yaitu pengertian athar. Menurut bahasa, athar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Athar berarti pula nukilan atau yang dinukilkan. Karena doa yang dinukilkan atau berasal dari Nabi SAW disebut doa maksur, al-maksurat ya. Itu doa-doa Nabi. Nah, adapun athar menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa athar mempunyai pengertian sama dengan khabar dan hadis ya. Dalam mind map yang ibu buat, athar adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yaitu ma'udhifa ila sahabati wat tabi'ina min aqwalin wa af'alin, yang artinya perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan hadis, sunnah, khabar, dan athar. Nah, menurut sebagian ulama, antara keempat istilah ini ya adalah muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Yang alasannya sama ya, yaitu ma'udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan beliau ya, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya yaitu perbedaan mengenai hadis, sunnah, khabar, dan athar. Nah, jadi perbedaannya ya, yang pertama hadis. Hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, mencakup perbuatan, perkataan, persetujuan ya, perangaiannya dan lain-lain. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah atau menjadi nabi atau rasul. Jadi hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapannya. Namun setelah beliau atau Nabi itu diutus menjadi Nabi atau Rasul. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan ya, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi itu diangkat menjadi Rasul gitu. Sedangkan khabar ya, khabar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khabar lebih umum dari hadis karena termasuk di dalamnya semua riwayat dari yang bukan Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu perbedaannya dari athar ya. Athar yaitu lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun kadang-kadang dinisbahkan kepada beliau. Itulah perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, dan athar ya. Nah, selanjutnya adakah dari kalian yang tahu perbedaan antara Al-Quran dan hadis? Gak ada yang tahu ya? Ya. Nah, perbedaan Al-Quran dan hadis dilihat dari yang pertama segi bahasa dan maknanya.
Yang kedua dari segi periwayatannya, dan yang ketiga yaitu dari segi mukjizat nih, kemukjizatan, dan yang terakhir yaitu dari segi nilai membacanya. Jadi dari segi bahasa dan makna, apa maksudnya? Segi bahasa dan makna. Jadi yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis adalah bahasa dan maknanya dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang kedua nih, perbedaannya dari segi periwayatan, ya. Jadi Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja sebab dapat mengurangi kemukjizatannya. Sedangkan hadis itu boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah penyampaian maksudnya. Kemudian perbedaannya lagi dari segi kemukjizatan, ya. Kemukjizatan yang pertama, Al-Quran baik lafal maupun maknanya merupakan mukjizat. Sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Hadis bukan mukjizat, ya. Yang terakhir yaitu dari segi nilai membacanya. Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat wajib atau sholat sunnah, ya. Wajib membaca surat Al-Fatihah maupun di luar sholat sebagai ibadah. Baik orang yang membacanya itu mengerti maupun tidak, ya, maksudnya. Nah, yang kedua, hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membacanya tidak dinilai ibadah. Begitu. Jadi kalau Al-Quran membacanya dinilai ibadah, sedangkan hadis tidak dinilai ibadah. Nah, untuk yang terakhir yaitu perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar, dan athar. Apa saja? Yang pertama, rasa ingin tahu, ya. Rasa ingin tahu tentang hadis dan ilmunya harus ditumbuh kembangkan untuk dapat menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, perilaku orang yang berpegang teguh kepada hadis, sunnah, khabar, dan athar yaitu meningkatkan kegiatan gemar membaca baik pada saat di madrasah maupun di luar madrasah, ya. Membaca apa? Ya, hadis, tentunya Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir yaitu dapat membangkitkan orang, ya, kita nih dapat membangkitkan untuk menghargai karya-karya para ulama, ahli hadis, dan selanjutnya terdorong untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Jadi setelah kita mempelajari hadis, sunnah, khabar, dan athar ini, perilaku yang harus kita tunjukkan yaitu 3 sikap ini. Adanya rasa ingin tahu mengenai hadis, sunnah, khabar, dan athar, kemudian dapat meningkatkan agar kita dapat meningkatkan gemar membaca, dan yang terakhir yaitu dapat membangkitkan kita dan mendorong kita untuk menghasilkan karya-karya selanjutnya dari para ulama, ya. Selanjutnya Ibu ingin kalian dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ya, dengan berhitung dari sebelah kiri kalian aja. Hitung 1 sampai 3 sampai belakang, ya, sampai ujung. Setelah itu nomor yang sama silakan bergabung. Silakan kumpul kelompoknya masing-masing, ya. Sudah berkumpul pada kelompoknya, silakan ini diambil, ya. Setiap kelompok mendapatkan 1 karton, mana kalian akan mendiskusikan nih seperti yang Ibu buat, ya, isi mind mapnya mengenai hadis, sunnah, khabar, dan athar. Silakan buat sekreatif mungkin sesuai dengan peta pikiran kalian sehingga kalian dapat mudah menjelaskan saat presentasi, ya, di depan. Ibu beri waktu 15 menit saja, tidak usah menyulitkan diri.
Silakan. Ada yang kesulitan? Tidak ada ya. Silakan bisa ditanyakan apabila ada yang kurang mengerti maksud ibu tadi. Ya, waktunya sudah habis ya. Sekarang setiap kelompok mempresentasikan terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama yaitu kelompok pertama, silahkan jelaskan isi mind map-nya. Ya, dimulai aja. Sudah selesai. Ya, untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya atau yang belum dipahami mengenai penjelasan dari kelompok 1, silahkan ditanyakan. Tidak ada. Sudah paham semua? Ya. Terima kasih untuk kelompok pertama ya. Kasih plus dulu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kelompok kedua. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil isi mind map-nya ya. Ya, dimulai saja langsung. Mohon diperhatikan ya. Sudah? Baik, untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan dari kelompok 2? Apa ada yang belum dipahami? Silahkan ditanyakan. Jika tidak ada, diakhiri saja. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, silakan diakhiri. Terima kasih. Untuk kelompok 2, beri plus. Untuk yang terakhir yaitu kelompok 3. Ya, kelompok 3. Silakan presentasikan hasil isi mind map-nya. Ya, dimulai silakan. Sudah? Baik, dari kelompok lain ada yang ingin berkomentar ataupun bertanya dari penjelasan kelompok 3? Apa ada yang belum dipahami? Silakan boleh ditanyakan ya. Jika tidak ada,
kita akhiri. Gimana, tidak ada? Baik, silakan diakhiri. Ya, semua kelompok telah mempresentasikan isi mind mapnya. Menurut Ibu semuanya sudah berusaha dengan sebaik mungkin ya. Selanjutnya untuk kelompok terbaik ya, yang pastinya isi mind mapnya sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai hadis, sunnah, khabar, dan asar. Kemudian yang kedua, isi mind mapnya simple, jelas ya, yang pasti dapat mudah dipahami semua orang gitu kan. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Ibu akan memanggil untuk kelompok berapa nih? Ayo, siapa yang mau jadi kelompok terbaik? Kelompok 1, 2, atau 3 ya. Untuk kelompok terbaik yaitu Ibu berikan kepada kelompok 2. Give applause. Ya, silahkan maju ke depan ya untuk kelompok 2. Karena menurut Ibu kelompok 2 isi mind mapnya sudah sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian kreatif juga ya, dan saat menjelaskan atau mempresentasikan isi mind mappingnya singkat, padat, pokoknya jelas. Baik, silakan maju ke depan ya. Akan memberikan buku. Ya. Nah, ini dibagi ya. Silakan dibagikan saja. Ya, jadi seluruh umat Islam ya itu telah sepakat dengan bulat bahwa hadis Rasulullah ini adalah sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran, dan umat Islam diwajibkan mengikuti dan mengamalkan hadis sebagaimana diwajibkan mengikuti dan mengamalkan Al-Quran. Seperti ada ya dasarnya, yaitu dalam hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni la tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Rawahu, hadis riwayat Malik ya. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran ya, dan sunnah Nabi, yaitu hadis. Ya, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini ya, yaitu bahwa hadis adalah segala perbuatan atau perkataan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul atau Rasul ya. Sedangkan sunnah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, sifat dan perilakunya, baik sebelum atau sesudah beliau diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Sedangkan khabar yaitu segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad SAW atau dari yang selain Nabi, yang bukan dari selain Nabi. Dan yang terakhir yaitu athar adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Ya, itulah kesimpulan yang dapat Ibu ambil. Semoga kalian bisa memahami ya setelah belajar dengan Ibu saat ini. Semoga kalian bisa memahami perbedaan antara sunnah, khabar, hadis, dan athar lah. Seperti itu. Ya, setelah kita belajar ya memahami hadis, sunnah, khabar, dan athar, maka ketika kita mencari
sumber hukum di dalam Al-Quran dan kita tidak menemukannya, maka kita bisa berpegang teguh atau berpedoman kepada hadis, sunnah, khabar, dan asar ini. Nah ya, untuk selanjutnya yaitu ibu akan memberikan tugas kepada kalian ya, bacalah memahami unsur-unsur hadis ya untuk pertemuan berikutnya. Ya. Dapat dipahami ya? Jangan lupa tugas untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa ibu sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.